Dongeng Bahasa Indonesia. Kalung Pernikahan. Suatu ketika, di sebuah kota bernama Delarissa, hiduplah seorang janda bernama Helga bersama putrinya Helena. Mereka adalah keluarga kaya yang tinggal di sana selama beberapa generasi dan dicintai oleh semua orang di kota. Helga mencintai Helena dan akan selalu memberikan putrinya apapun yang diinginkannya, tanpa menyadari bahwa Helena sedang manja. Tidak, aku ingin yang merah muda, bukan yang biru. Tentu saja, sayang. Tahun demi tahun berlalu dan Helena tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dan juga cerdas. Oh, Jeff, lihatlah gadis kecil kita. Jeff adalah pembantu tertua keluarga itu, menjadi bagian dari keluarga sejak sebelum Helena lahir. Dia adalah pria tua yang setia dan baik. Ya, Nyonya, dia tidak kecil lagi. Ya, aku akan mencarikan dia seorang suami yang cerdas dan penuh kasih, yang dengannya dia dapat dengan bahagia menghabiskan sisa hidupnya. Helga menemukan Helena seorang pria muda yang baik yang bernama Ron. Ketika dia bertemu dengan Helena, mereka langsung saling menyukai dan setuju dengan sepenuh hati untuk menikah. Helga sangat gembira akan hal ini dan segera memulai persiapan. Pada suatu hari, Helga mengobrak-abrik semua lemari. Di manakah itu? Nyonya, si juru masak memanggil. Oh, apa yang terjadi? Oh, Jeff, aku perlu menemukan sesuatu untuk... aku menemukannya. Helga dengan lembut mengeluarkan kotak beludru ungu yang indah dari dalam rak yang berantakan dan membersihkannya. Apa itu? Oh, itu sangat cantik. Ini adalah sebuah kalung zamrud yang diberikan oleh ibuku pada saat hari pernikahanku. Dan aku ingin memberikan ini kepada Helena. Aku yakin dia akan sangat menyukainya. Ibu, aku tidak bisa menemukan kuasku. Oh, itu adalah kotak yang sangat jelek. Nona Helena, Oh, nah, warna apa yang kau inginkan, sayang? Aku ingin warna merah yang cerah. Bagaimanapun aku hanya datang untuk ini. Nyonya, Tidak apa-apa, Jeff. Untung saja aku sudah menutup kotak itu. Ini bisa diubah dengan mudah. Dan apakah kau akan pergi ke toko perhiasan untuk membeli gesper berbentuk hati? Apakah kau juga akan mengganti kotak ini? tentu saja. Jadi, hari berikutnya, setelah itu berubah, Jeff menyerahkan kotak itu kepada Helga. Oh, ini hebat sekali. Terima kasih, Jeff. Sama-sama. Segera hari pernikahan tiba, dan Helga membantu putrinya bersiap-siap. Oh, gadis kecilku, kau terlihat sangat cantik. Pernikahan itu segera diadakan dengan banyak sukacita. Pada akhir hari, ketika Helena bersiap untuk pergi bersama suaminya, Helga memanggilnya. Sayangku, ketahuilah bahwa kau adalah hadiah terbesar dan paling berharga yang pernah ada. Kemarilah, ini ada sebuah hadiah yang diturunkan di keluargaku yang sekarang akan aku berikan kepadamu. Kotak ini adalah hal yang sangat penting, Ibu. Terima kasih banyak. Aku akan sangat merindukanmu. Helena dan Ron meninggalkan rumah dan mulai melakukan perjalanan pulang. Tak lama kemudian hujan mulai turun dengan deras. Bepergian tidak aman, dan pasangan itu harus mampir ke penginapan untuk beristirahat. Ketika mereka duduk, Helena ingin tahu apa isi kotak itu. Oh, astaga, ini indah sekali. Dan dia juga menaruh namaku di sini. Helena memeluknya erat-erat, memikirkan semua cinta yang pernah diberikan ibunya kepadanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara isakan. Dua wanita duduk di belakangnya. Kau tidak harus menangis karena kau menikahi Tom hari ini. Apakah kau tidak mencintainya? Kenapa wanita konyol itu begitu tidak bahagia di hari pernikahannya? Aku mencintainya, tapi dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Dan aku juga tidak punya uang. Bagaimana kita bisa memulai kehidupan seperti ini? Mendengar ini, Helena menyadari bahwa dia selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan gadis itu tidak punya apa-apa. Dia merasa kasihan padanya. Helena, hujan sepertinya sudah reda sekarang. Haruskah kita pergi?
Dia mengangguk, dan ketika Ron pergi untuk mengambil mantel mereka, dia memanggil pemilik penginapan itu. Dia menyerahkan kotak untuk diberikan kepada wanita yang menangis. Ketika mereka pergi, Helena berbalik dan melihat kegembiraan dan kejutan di wajah wanita muda itu. Helena tersenyum ketika dia dan suaminya melanjutkan perjalanan mereka. Segera, Ron dan Helena hidup bahagia dan bahkan punya bayi laki-laki bernama Derek. Selama bertahun-tahun, kehidupan berlanjut seperti biasa sampai suatu hari, 4 tahun kemudian, kota mereka dilanda gempa bumi dahsyat yang menghancurkan banyak sekali rumah. Ayo sayangku, kita harus pergi dari kota ini dengan segera. Derek sudah kugendong, ayo kita pergi. Ketika mereka bergegas melewati kerumunan, Helena terpisah dari keluarganya. Derek, Ron, di manakah? Helena tidak punya pilihan selain pergi dengan orang-orang yang melarikan diri ke kota bernama Lesania. Lesania dipenuhi dengan orang-orang yang selamat dari gempa bumi. Dan mereka semua berusaha saling membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Suatu hari, Helena sedang duduk di sisi jalan dengan sedih ketika seorang wanita tua berjalan menghampirinya. Anakku sayang, kau kelihatan mengerikan, kau pasti lapar. Tidak jauh dari sini, kau akan menemukan rumah Desmond. Mereka membagikan makanan kepada orang-orang. Terima kasih banyak. Ketika Helena sampai di sana, dia melihat banyak orang mati-matian meminta makanan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa lewat saat dia melihat seorang pria kurus yang sedang menggendong anaknya di dekatnya. Pria ini pasti lebih membutuhkannya daripada aku. Dia berjuang untuk mendapatkan semangkuk makanan dan memberikannya secara perlahan kepada Pak Tua. Dengan cara ini, dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang tua yang sakit dan tidak bisa mendapatkan makanan. Aku mungkin lapar, tapi aku yakin mereka lebih membutuhkannya. Jadi, setelah beberapa saat, meskipun dia lapar, Helena adalah salah satu dari yang membantu, melayani orang-orang. Makanannya sudah habis. Kembalilah besok untuk makanannya. Mendengar ini, Helena patah hati. Kerja yang bagus, Tim, dan kau juga. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah Tuan Desmond mempekerjakanmu baru-baru ini? Aku belum pernah bekerja. Aku datang ke sini untuk mengambil makanan sama seperti yang lain. Tapi kemudian aku melihat betapa menyedihkannya orang-orang itu dan mulai membantu mereka. Itu tindakan yang sangat tidak egois yang kau lakukan. Tuan Desmond akan menghargai ini. Dia adalah pengusaha yang sangat kaya. Dan dia mencari seseorang sepertimu untuk merawat putranya yang berusia 5 tahun. Apakah kau tertarik? Oh iya, aku ingin sekali. Dia membawa Helena ke Tuan Desmond dan menceritakan kisah tindakan tanpa pamrihnya, dan Tuan Desmond segera mempekerjakannya. Kau akan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kau suka. Namun, kau tidak boleh pergi ke ruangan yang terletak di sebelah kiri terjauh bangunan ini. Itu adalah kamar istriku. Dia sangat tidak sehat untuk beberapa waktu ini dan tidak boleh diganggu. Jika kau ditemukan di sana, maka kau akan segera dipecat. Oh iya, Tuan, aku mengerti. Helena senang merawat anak laki-laki itu. Namun, dia sangat manja dan juga keras kepala, seperti bagaimana dia dulu. Suatu hari, ketika bocah laki-laki itu bermain di taman, bolanya kebetulan melewati jendela memasuki sebuah ruangan. Aku ingin bolaku. Pergi dan ambillah. Tapi itu adalah kamar ibumu. Aku tidak diizinkan ke sana. Tidak peduli apa yang dikatakannya, bocah itu terus-menerus menangis. Akhirnya, Helena menyerah dan pergi ke rumah itu. Ketika dia memasuki ruangan, dia mencari-cari bola. Tetapi segera dia melihat kalung zamrud terbaring di atas meja. Saat dia semakin dekat, dia tersentak. Kenapa? Kenapa kalung ini persis seperti yang dulu diberikan padaku? Dia melihat-lihat kalung itu dan kaget melihat hati terukir di atasnya. Bingung dan diliputi perasaan nostalgia, dengan melihat kalung itu, dia mulai menangis dengan getir. Saat itu, dia merasakan tangan di bahunya. Permisi, kau siapa ya? Helena berbalik dan melihat Nyonya Desmond berdiri kesal di belakangnya. Maafkan aku, Nyonya. Bola putramu masuk ke sini dan aku datang untuk mengambilnya.
Ya, tapi kenapa kau menangis? Dia menjelaskan tentang kalungnya yang diberikan ibunya pada hari pernikahannya, dan bagaimana dia memberikannya kepada seorang wanita yang menangis di sebuah penginapan pada suatu hari yang hujan. Nyonya Desmond melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan tentang hari itu yang dia jawab. Ya, kau benar. Kebaikanmu adalah yang menyelamatkanku. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Kalung itu membantuku ketika kami sangat miskin. Aku menggadaikan kalung itu untuk sejumlah uang, dan ketika akhirnya kami punya uang, aku menebusnya kembali. Helena tidak bisa mempercayai telinganya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia ingat wanita itu dan tersenyum hangat. Satu hal lagi, kami akan menemukan keluargamu, dan begitu mereka kembali, kami ingin membagikan properti kami denganmu. Karena kalau bukan karena kau, kami tidak akan berada di sini. Oh, terima kasih. Sebuah kelompok pencari dikirim untuk mencari keluarga Helena dengan segera. Mereka ditemukan tidak terlalu jauh dari Delarissa dan dibawa kembali. Keluarga itu tinggal bersama, dan seiring waktu mereka semakin dekat. Helena selalu menceritakan kisah kalung zamrudnya kepada anak-anak di kota, mengajari mereka pentingnya menghargai apa yang kau miliki. Dan yang paling penting, jika kau baik dan membantu orang lain, kebaikan akan menemukan jalan kembali kepadamu.